jadi kita masuk ke materi sistem persamaan linear dua variabel ya. Jadi udah lama Kak nggak upload video ini ya. Jadi ini biasanya masuk ke materi kelas 8 matematika ya. Jadi kelas 8 matematika biasanya di bab pertengahan di semester 1 itu biasanya masuk sistem persamaan linear dua variabel. Tapi beberapa buku ada yang menunjukkan bahwa sistem persamaan linear dua variabel ini masuknya di materi kelas 9 juga ya. Jadi tergantung karena ini kurikulumnya kurikulum merdeka. Itu jadi sekali lagi tergantung dari sekolah kalian masing-masing ya. Jadi di sini kita memfokuskan dengan teknik yang paling gampang mengerjakan soal, yaitu teknik eliminasi dan substitusi ya. Kalau untuk teknik grafik, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel ini Kak akan sematkan di link deskripsi dari video ini ya. Oke, next kita akan bahas langsung ke soal-soalnya, Dik. Jadi perhatikan persamaan-persamaan berikut. Nah, di layar kalian itu udah tampil beberapa persamaan yang bukan merupakan persamaan linear dua variabel. Ingat ya, yang bukan di sini yang ditanyakan. Ingat variabel itu dalam aljabar. Nah, siapa tahu kalian ada yang lupa aljabarnya. Itu nanti di bagian deskripsi bakalan ada link khusus membahas tentang aljabar ya. Jadi fokusnya adalah hurufnya, Dik. Biasanya dilambangkan dengan huruf variabel itu. Berarti kita akan melihat huruf yang berbeda, yaitu ada dua ya, karena di sini ditunjukkan adalah persamaan linear dengan dua variabel tanpa ada kuadrat parsinya ya. Jadi nomor 1 ini masuk, Dek. Nomor 2 y dan x variabelnya masuk. Ini juga masuk ya, ada x dan ada y. Nah, jadi yang nggak masuk di sini adalah yang nomor 2 karena ada kuadratnya ini ya. Jadi itu bukan persamaan linear dua variabel, melainkan persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat. Ya, jadi jawabannya adalah yang nomor 2. Oke, itu pengenalan yang pertama. Jadi sekali lagi, persamaan linear dua variabel itu akan ada dua variabel, dua huruf yang berbeda, atau suku yang berbeda, dua suku yang berbeda dalam satu persamaan. Ya, oke, next soal berikutnya, Dik. Rina membeli 3 kg apel dan 2 kg jeruk. Uang yang harus dibayarkan adalah 65.000. Jika diubah menjadi persamaan linear dua variabel, maka pernyataan tersebut menjadi, nah ini modal utama kalian ya. Jadi modal utama kalian ketika kalian ketemu soal cerita ya. Jadi bagaimana sih teknik mengerjakan soal-soal seperti ini, dasarnya di sini ya. Jadi apel, nah, apel kita lambangkan dengan X, Dik. Boleh A, boleh B, terserah kalian, Dik, ya, karena di sini pilihannya X dan Y. Kemudian jeruk kita anggap Y. Berarti jadinya, itu otomatis 3X karena dan, Dik, ya, berarti ditambah 2Y, itu harganya adalah 65.000. Oke, jadi jelas banget ya, jawabannya adalah yang D, Dik. Nanti biasanya di soal cerita itu bakalan ada dua persamaan linear dua variabel atau dua SPLDP. Kalian disuruh mencari harga 1 kg apelnya berapa, harga 1 kg jeruknya juga berapa. Ya, jadi sekali lagi ini adalah modal dasarnya. Ingat, di deskripsi dari video ini itu Kak akan sematkan link video yang udah lama banget ya, zaman-zaman COVID ya. Oke, next ke soal berikutnya. Nilai P memenuhi persamaan. Nah, ini sudah masuk, Dek, ya. Jadi kita akan fokus menggunakan skema atau cara gabungan antara eliminasi dan substitusi. Oke, step pertama Kak akan ajarin dulu bagaimana sih caranya mengeliminasi ya. Jadi kalian disuruh mencari yang P. Berarti kita otomatis eliminasi si Q ya. Jadi tekniknya 4P tambah 3Q sama dengan 17. Kemudian 2P min Q sama dengan 1. Karena yang ditanyakan P-nya berapa, berarti kalian harus eliminasi Q-nya. Berarti karena kalian mengeliminasi Q-nya harus sama. Nah, jadi Q-nya kita samakan, Dik, ya. Jadi kita lihat angka di Q, ada angka 3 dan ada angka 1.
Jadi gimana caranya biar sama Q-nya? Itu otomatis kita kalikan silang aja. Di atas kita kalikan 1, di bawah kita kalikan 3, Dik. Berarti jadinya, di sini Kak akan tulis, Dik. Jadi 4P ditambah 3Q, ini tetap harganya adalah 17, karena hanya dikalikan 1 semua. Nah, yang di bawahnya itu ada perubahan, Dik. Berarti jadinya 6P min 3Q sama dengan 3. Nah, ini ada plus, ada min. Jika lambangnya berbeda, itu kalian jumlahkan, Dik. Nah, di sini nanti dijumlahkan. Nanti kalau di depannya sama, entah sama-sama plus atau sama-sama min, itu kalian kurangi di sini. Nah, ini otomatis sudah tereliminasi di alias silang, Dik, ya. Jadi 4P tambah 6P itu hasilnya adalah 10P, Dik. 17 tambah 3 itu hasilnya adalah 20. Nah, disuruh mencari P-nya, yang ada hurufnya itu digunakan sebagai pembagi dia. Jadi 20 dibagi 10. Itu hasilnya adalah 2. Nah, ini jawabannya. Nah, coba diterangin, Kak, bagaimana teknik substitusi. Jadi kita udah belajar teknik eliminasi, ya. Bagaimana substitusi? Jadi kita mengganti. Nah, di sini ada 2 buah persamaan, ini persamaan pertama, ini persamaan yang kedua, Adik, ya. Jadi kita mengganti salah satu persamaan ini. Kita udah ketemu P-nya sama dengan 2. Nah, kita pakai boleh kok persamaan yang pertama, persamaan yang kedua. Kita pakai persamaan yang pertama, Adik. Jadi setiap ketemu P, kalian ganti dengan angka 2. Berarti jadinya P dikali 2 ditambah 3Q itu sama dengan 17. 3Q sama dengan 17, ini karena plus dibawa ke sini jadi min dia. Min 8. 3Q itu sama dengan 9, berarti Q-nya otomatis yang ada hurufnya sebagai pembagi, ya. 9 dibagi 3, itu hasilnya adalah 3. Nah, ini namanya teknik substitusi, mengganti, Dik. Nah, jadi gabungan ini, ya. Jadi ada teknik eliminasi dan ada teknik substitusi, Dik. Jadi sekali lagi, kalau lambangnya berbeda ketika kalian mengeliminasikan, itu dijumlahkan, ya. Kalau nanti lambangnya sama, plus-plus atau min-min, itu kalian kurang. Jadi Q-nya ketemu 3, Dik. P-nya ketemu 2, ya. Jadi silahkan cermati dengan baik. Oke, ya, next. Jika kalian ada hal yang nggak paham, itu di bagian kolom komentar kalian, itu bisa kalian sematkan pertanyaan yang kalian mungkin nggak paham, ya. Jadi penjelasan-penjelasan tertentu. Oke, next ke soal berikutnya. Himpunan penyelesaian. Nah, ini juga sama. Jadi di kedua-duanya disuruh mencari harga X-nya maupun harga Y-nya, ya. Oke, kita tulis terlebih dahulu, Dik. X min Y sama dengan 5. 3X min 5Y sama dengan 5 juga, ya. Oke, nggak masalah sih. Jadi sekarang eliminasi siapa dulu? Misalnya kita mengeliminasi si X, Dik. Nah, adiknya perhatikan X-nya, adiknya. Ini 1, ini 3. Berarti otomatis di atasnya kali 3. Kali silang dia, Dik. Di bawahnya kali 1. Perubahannya jadinya seperti ini, Dik. Berarti 3X min 3Y sama dengan 15. Jadi karena dikali 1, berarti tetap, Dik. 3X min 5Y sama dengan 5. Nah, ini tandanya sama, Dik. Tandanya sama di sini. Berarti kalau tandanya sama, entah sama-sama plus atau sama-sama min, nanti itu dikurang. Min 3X dikurang 5Y. Min 3Y dikurang 5Y. Nanti min ketemu min jadi plus, ya. Jadi otomatis min 3Y ditambah 5Y. Punya utang 3 dibayar 5, itu hasilnya adalah 2Y. 15 kurang 5, itu hasilnya adalah 10. Y sama dengan 10 dibagi 2. Itu hasilnya adalah 5. Nah, kita pilih Y yang hasilnya 5, Dek. Kan kalau himpunan penyelesaian itu X, Y dia. Dek. Jelas, Dek. Jawabannya cuma ada satu kemungkinan, D. Tapi kita cari, Dek, ya, X-nya. Nah, kita pakai teknik substitusi habis itu, Dek. Atau pergantian. Nah, salah satu dari persamaan ini diambil misalnya persamaan yang pertama, Dek. Ganti Y-nya dengan angka 5. Berarti X min Y sama dengan 5.
X min Y-nya ganti dengan angka 5, Dik, sama dengan 5. Ini min dibawa ke sini jadi plus nanti. X sama dengan 5 ditambah 5. Itu hasilnya adalah 10. Jadi pas, Dik, ya. Jawabannya adalah yang D. Jadi sekali lagi, ini dicermati dengan baik, Dik, ya. Karena teknik gabungan ini gampang. Jadi kalian bisa gunakan teknik eliminasi terlebih dahulu, baru kalian gunakan teknik substitusi namanya, Dik, ya. Oke, next soal berikutnya, Dik. Keliling lapangan yang berbentuk persegi panjang adalah 58 meter. Jika selisih panjang dan lebarnya adalah 9 meter, maka luas lapangan tersebut. Nah, ini dikaitkan dengan bangun datar, Dik, ya. Rumus keliling, jangan sampai lupa, itu rumusnya adalah 2P ditambah 2L. Nah, kelilingnya udah ada nih 58. Jadi 58 sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, jadi kita udah ketemu di sini, Dik, persamaan linear SPLDP yang pertama, Dik. Selisih panjang dan lebarnya, berarti panjang dikurang lebar, itu adalah 9 meter. Nah, kita ubah di sini ya. Jadi 2P ditambah 2L sama dengan 58, P kurang L sama dengan 9. Dik. Kita mau mengeliminasi siapa? L misalnya, Dik. 2, 1. Berarti di atasnya dikali 1, di bawahnya dikali 2 dia, Dik. Jadi perubahannya otomatis ini tetap, Dik, karena dikali 1 semuanya. 2P ditambah 2L sama dengan 58. 2P dikurang 2L itu sama dengan 18. Nah, ini kita kan tujuannya mengeliminasi si L, ya. Tandanya di sini adalah berbeda. Kalau berbeda dijumlahkan, ya, Dik. 2P tambah 2P hasilnya adalah 4P. 58 tambah 18, ini hasilnya adalah 76. Berarti P-nya otomatis 76 dibagi 4. Itu hasilnya adalah 19. Jadi panjangnya 19. Tapi pertanyaan di sini luas, Dik, ya. Berarti kita memerlukan panjang dan lebar. Nah, ini kita akan masuk ke persamaan yang di atasnya, Dik. Panjang dikurang lebar itu sama dengan 9. Kita udah ketemu panjangnya 19, Dik. 19 dikurang berapa? Hasilnya 9, Dik. Berarti otomatis 19 dikurang 10. Lebar udah ketemu, panjang udah ketemu. Baru kita mencari luasnya. Luasnya. Panjang dikali lebar. Panjangnya adalah 19. Lebarnya adalah 10. 19 kali 10 itu hasilnya adalah 190. Jawabannya adalah yang C, Dik, ya. Jadi perhatikan tekniknya dengan baik, Dik, ya. Jadi ini teknik yang sangat cepat kalian bisa gunakan untuk mengerjakan soal-soal kalian yang ketemu kalian di sekolah, Dik, ya. Jadi sekali lagi, jika ada yang nggak paham, itu kalian bisa sematkan di kolom komentar nanti pertanyaannya, ya. Oke, next soal berikutnya. Nah, ini. Harga 4 donat. Nah, tadi ya kita udah, Dik. Donatnya kita anggap X, roti kukusnya kita anggap Y. 4.550. Sedangkan 2 donat dan 3 roti kukus 2.550. Harga 1 buah donat dan 2 buah roti. Nah, ini sekali lagi X, Y. Kita isi aja, deh. X, Y. Nah, kita buat persamaannya, ya. Persamaan yang pertama kita ketemu adalah 4X ditambah 5Y itu sama dengan 4550. Persamaan yang kedua kita ketemu yaitu 2X ditambah 3Y itu hasilnya adalah 2550. Kita eliminasi dulu X-nya. Nah, ini X-nya ada angka 4 dan ada angka 2. Boleh kalian kalikan 2 di atasnya, 4 di bawahnya, nggak masalah, tapi angkanya gede banget nanti ketemu, Dik. Jadi tujuan dari mengeliminasi itu, gimana caranya angka yang mau kita eliminasi itu biar sama, Dik.
42. Jadi kalian kalikan cukup dengan angka 1 yang di atas, Dik. Angka 2 yang di bawah. Nanti pasti sama hasilnya. 4X ditambah 5Y, ini hasilnya adalah 4.550. Yang di bawahnya 4X ditambah 6Y, itu hasilnya adalah otomatis 5.100 ya. 5.100. Ingat kalau tandanya sama dikurang. 5Y dikurang 6Y min Y. 4.550 dikurang 5.100 itu hasilnya adalah min 550. Berarti Y-nya otomatis 550. Harga satu roti kukusnya. Ya, yang ditanya di sana 2 buah roti kukus, Dik. Oke, kita akan cari harga X-nya, Dik ya. Kita pakai yang ini misalnya. 2X ganti Y-nya dengan angka 550. 3 dikali 550 sama dengan 2.550. 2X sama dengan, nah ini plus di bawah ke sini nanti jadi min, 2.550 dikurang 1.650. Jadi 3 kali 1.500 tambah 150 ya. Jadi otomatis 2X sama dengan, nah ini 2.550 dikurang 1.650. Itu hasilnya adalah 900 ya. 900. Berarti X-nya otomatis 900 dibagi 2. Itu 450. Nah, ini udah ada jawaban 450. Tapi yang ditanyakan adalah 2 buah roti. Nah, ini harga 1 buah donatnya kita udah ketemu 450. 2 buah roti kukus deh. 1 buah 550. Berarti 2 dikali 550. Jadi 450 dan 1.100. Jawabannya adalah yang C, deh. Jadi sesederhana itu, deh ya. Jadi gampang, deh. Tekniknya pelan-pelan kalian mengerjakan, kemudian cermati soalnya, apa sih yang ditanyakan, apa sih yang diperlukan dari soal itu, baru kalian tuntaskan. Ya, oke, next ke soal berikutnya. Di tempat parkir sebuah pertokoan terdapat 75 kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda motor. Nah, kita anggap mobilnya itu X, sepeda motornya adalah Y. Nah, banyak roda seluruhnya. Ingat, roda mobil ada 4, roda motornya itu ada 2. Ya, jadi gini. Di tempat parkir sebuah pertokoan itu ada 75 kendaraan. Berarti persamaan yang pertama itu mobil ditambah motornya itu sama dengan 75, Dik. Jadi dalam perhitungan di video ini, kalau misalnya angkanya terlalu besar, itu Kak akan gunakan kalkulator untuk mempercepat hasil perhitungan, Dik, ya. Kemudian persamaan yang kedua, itu jumlah semua rodanya, roda mobil kan ada 4, berarti 4X ditambah sepeda motor 2Y, itu harus 210. Nah, jika tarif uang untuk mobil, nah mobilnya itu harganya 1 buah mobil itu 5.000, sedangkan motor itu 2.000. Maka pendapatan uang parkir pada saat itu berapa? Kita cari, Dek. X tambah Y 75, nah, kita eliminasi lah dulu langsung ya, Dek ya. Kita eliminasi si Y-nya, ada angka 1, ada angka 2. Berarti di atas dikali 2, di bawah dikali 1, Dek. Berarti jadinya 2X ditambah 2Y sama dengan 150. 4X ditambah 2Y sama dengan 210. Tandanya sama dikurang, Dek. Min 2X sama dengan 150 kurang 210, itu hasilnya adalah min 60. Berarti X-nya adalah min 60 dibagi min 2. Itu hasilnya adalah 30. Oh, berarti mobilnya ada 30 buah, Dik. Nah, kita masukkan ke persamaan yang pertama, Dik. Jadi, X ditambah Y, mobil ditambah motor 75. Ternyata mobilnya ada 30 biji, Dik.
Y sama dengan 75. Berarti Y-nya otomatis 75 dikurang 30. Itu hasilnya adalah 45. Nah, jadi kita udah ketemu mobilnya ada 30.000, 30 dikali 105, sorry. 30 dikali 5.000 ditambah 45 dikali 2.000. Itu yang ditanyakan berapa sih biaya parkir atau uang parkir yang didapatkan pada saat itu ya. Ini 150.000 ditambah 90.000. Hasilnya adalah 240.000. Oke ya, jadi jelas jawabannya adalah yang C. Next ke soal berikutnya. Jumlah usia Raya dan Tania, kembali lagi jumlah ya. X ditambah Y, jadi usia Raya X, Tania Y ya, sama dengan 30. Jika selisih usia Raya, selisih itu pengurangan D. X dikurang Y sama dengan 4, maka usia Raya dan Tania secara berturut-turut. Nah, di sini kita langsung dikurang atau dijumlahkan aja, Dek. Tergantung kalian mau menghilangkan siapa. Kalau kalian menghilangkan si X, karena tandanya sama, itu dikurang, Dek. Berarti Y min Y jadinya plus, Dek. Otomatis ini 2Y. Sama dengan 30 kurang 4, itu hasilnya 26. Berarti Y-nya 26 dibagi 2. 13 tahun. Berarti udah jelas banget di sini kelihatan deh hasilnya. Usianya Tania itu 13 tahun. Nah, ini X ditambah Y sama dengan 30. Kita udah ketemu Y-nya dengan angka 13 deh. Langsung aja bawa ke sini 30 dikurang 13. Hasilnya adalah 17 tahun. Jadi pas banget jawabannya adalah yang D ya. Jadi sesederhana itu sistem persamaan linear dua variabel D ya. Jadi kalian ya teknik dasar itu kalian harus menguasai yang namanya aljabar terlebih dahulu. Baru kalian bisa masuk ke sini ya. Jadi aljabar yang paling pertama kalian harus bisa membedakan koefisien, konstanta, operasinya. Kemudian ada teknik substitusi, eliminasi D. Jadi sekali lagi untuk mengerjakan ini tidak hanya teknik substitusi dan eliminasi ya, tapi juga ada yang namanya teknik grafik. Tapi nggak tahu nih di sekolah kalian dibahas atau enggak SPLDP dengan menggunakan teknik grafik. Nanti dicari titik potongnya biasanya ya. Oke deh. Jumlah dua bilangan cacah lanjut ya. Jumlah dua bilangan cacah, nah ini sama banget dengan soal yang tadi ya. X ditambah Y sama dengan 65. X dikurang Y karena selisih deh sama dengan 15. Oke, lanjut deh ya. Jadi tinggal entah dijumlahkan atau dikurangi nantinya deh. Nah, ini misalnya dikurang. X-nya yang hilang deh ya. Berarti 2Y sama dengan 50. Y-nya sama dengan 50 dibagi 2. Itu hasilnya adalah 25. Bilangan terkecil. Jadi yang kecilan deh ya. Nih. X ditambah Y sama dengan 65, X ditambah 25 sama dengan 65, berarti X-nya sama dengan 65 kurang 25. Hasilnya adalah 40, berarti bilangan yang kecilan adalah 25. Gampang ya. Oke, jadi sekian deh pembahasan dari sistem persamaan linear dua variabel. Jangan lupa kalian bisa like, share ke teman-teman kalian, dan semoga apa yang Kak buat ini, video-video yang Kak buat di channel YouTube itu bermanfaat untuk pembelajaran kalian. Sampai ketemu di video berikutnya.